Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firza Wahid Andari, nomor NIM 203210087 dari kelas PGMIJ. Di sini saya akan mempresentasikan matkul studi hadis. Yang pertama yang akan dibahas adalah ilmu hadis. Yang dimaksud ilmu hadis adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan cara-cara penyambungan hadis kepada Rasulullah dari segi hal kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matan dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ulumul hadis. Yang dimaksud ulumul hadis adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matan, apakah diterima atau ditolak. Selanjutnya bentuk-bentuk hadis. Bentuk-bentuk hadis kali ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah hadis. Hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifat. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, perbuatan, sifat asik maupun perjalanan hidup, baik itu sebelum diutus maupun sesudah. Yang ketiga yaitu kabar. Kabar yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada selain beliau. Yang keempat, yang terakhir yaitu athar. Athar merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berikut contoh dari ulumul hadis, yaitu yang pertama hadis. 1. Hadis qauli atau perkataan. 2. Hadis fi'li atau perbuatan. Yang ketiga hadis takriri atau persetujuan. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah merupakan hadis tentang berapa banyak orang menyampaikan ilmu pada orang yang lebih berilmu dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu. Yang ketiga yaitu kabar. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ia bertolak. Yang keempat, athar. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumal adha hina yajlis alal minbiri qablal khutbati tis'a takbiratin. Bertakbirlah pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha sebanyak 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah. Selanjutnya yaitu bab kedua, keujahan hadis. Keujahan hadis merupakan seberapa pentingnya hadis terhadap hukum Islam. Berikutnya kedudukan hadis. Kedudukan hadis yaitu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir yaitu bayan yang berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang tidak mudah diketahui maksudnya, seperti ayat-ayat yang mujmal dan ayat-ayat yang mushtarak fih. Yang kedua bayan an-nas. Secara etimologi, nasak memiliki beberapa arti, diantaranya menghapus dan menghilangkan, mengganti dan menukar, memalingkan dan merubah, menukilkan dan memindahkan sesuatu. Yang ketiga yaitu bayan at-takrir. Bayan at-takrir adalah hadis yang berfungsi untuk memperkokoh dan memperkuat pernyataan Al-Quran. Selanjutnya bab yang ketiga yaitu perkembangan hadis. Perkembangan hadis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hadis pada masa Rasulullah. Yang kedua, hadis pada masa tabi'in. Dan yang ketiga, hadis pada masa khulafaur rasyidin. Yang pertama, hadis pada masa Rasulullah. Rasulullah menyampaikan hadis 1. Melalui majelis ilmu. 2. Melalui para sahabat. Dan yang ketiga, melalui ceramah atau pidato. Yang kedua, hadis pada masa tabi'in. Hadis pada masa tabi'in adalah mereka yang bertemu dengan sahabat Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Yang ketiga, hadis pada masa khulafaur rasyidin. Hadis pada masa khulafaur rasyidin disampaikan kepada 4 sahabat Nabi. Yang pertama Abu Bakar. Abu Bakar sedikit meriwayatkan hadis karena sangat hati-hati dalam periwayatan hadis. Yang kedua Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab tidak memperbanyak periwayatan hadis dan lebih fokus pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman pribadi nampaknya memang tidak terlalu banyak dalam meriwayatkan hadis. Dari Utsman hanya sekitar 40 saja. Yang terakhir, yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sama seperti khalifah pendahulunya. Selanjutnya, larangan penulisan. 1. Khawatir pendapatnya ditulis perselisihan dengan hadis sehingga tercampur. 2. Larangan tersebut hanya pribadi, sementara muridnya boleh mencatat metode. 3. Menempuh metode sahabat. Yang kedua, menerima riwayat yang kapasitasnya sikoh dan dobit. Yang ketiga, meminta sumpah. Dan yang keempat, melakukan rihlah. Berikutnya metode sahabat dalam sunnah Nabi. Yang pertama, kehati-hatian dalam meriwayatkan. Yang kedua, kecermatan atau selektif. Yang ketiga, jaminan kesohihan. Yang keempat, mencari hadis dari perawi lain. Yang kelima, meminta kesaksian selain periwayat. Yang keenam, meriwayatkan hadis periwayatan lafzi atau matan sesuai dengan yang diurutkan Rasul. Selanjutnya bab keempat, yaitu kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis perbedaan pendapat yang disampaikan oleh Al-Bukhari, Al-Zabzaf, dan Abdul Majid Khan. Seperti tokoh-tokohnya yaitu Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, Ar-Rabi' bin Subay, dan Said bin Abi Arubah. Kodifikasi hadis bertujuan untuk agar tidak hilang, agar bisa membedakan antara Al-Quran dan hadis, dan agar tidak timbul pemalsuan hadis. Selanjutnya bab kelima, yaitu pembagian hadis dari segi kualitas. Hadis dari segi kualitas dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama hadis sahih. Hadis sahih dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu hadis li dzatihi dan hadis li ghairihi. Menurut hadis li dzatihi yaitu sahih dengan sendirinya, dan hadis li ghairihi kesahihannya dibantu oleh keterangan lain. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan dibagi juga menjadi 2 bagian. Menurut hadis li dzatihi yaitu hadis dengan sendirinya, dan hadis li ghairihi sanadnya tidak seri diri seorang mastur tak nyata keahliannya, bukan pelupah yang banyak salah atau tidak fasik. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif kekurangan riwayat. Yang pertama, hadis maudhu. Hadis maudhu adalah segala sesuatu atau riwayat yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, maupun takrir secara dibuat-buat atau disengaja, dan sifatnya mengada-ada atau berbohong. Yang kedua, hadis matruk. Hadis matruk yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang para ulama sepakat bahwa dia perawi yang dhaif. Yang ketiga, hadis munkar. Hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan dari jalur seorang perawi yang kekuatan hafalannya tidak dianggap layak. Yang keempat, hadis mu'alaq. Hadis mu'alaq menurut bahasa, mu'alaq berasal dari kata alaq yang berarti menggantungkan. Mu'alaq berarti sesuatu yang digantungkan. Yang kelima, hadis mutorib. Hadis mutorib secara bahasa berasal dari bentuk isim fa'il dari kata ittoroba yang berarti semrawut dan tidak beraturan. Yang ketujuh, hadis muharrar. Hadis muharraf yaitu hadis yang terjadi perubahan syakal hurufnya di dalam matan atau di dalam sanadnya. Yang kedelapan, hadis musahhar. Dan kesembilan, mubram. Dan kesepuluh, hadis mudraj. Hadis mudraj yaitu seorang perawi menyusun suatu sanad, terhadapnya dilontarkan sanad lain. Dan yang terakhir 11, hadis yang selanjutnya yaitu bab ke-6,
menjelaskan tentang pembagian hadis berdasarkan kuantitas sanad. Pembagian hadis berdasarkan kuantitas sanad yaitu secara garis besar menjadi dua macam, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Di samping pembagian lain yang diikuti oleh sebagian para ulama, yaitu pembagian menjadi tiga macam, yaitu hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Yang pertama, pembagian hadis mutawatir, yaitu hadis mutawatir lafdho, yang kedua hadis mutawatir maknawi, yang ketiga hadis mutawatir imali. Yang kedua hadis masyhur. Pembagian hadis berdasarkan kuantitas sanad, yang pertama yaitu hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Yang terakhir hadis ahad. Pembagian hadis ahad yaitu satu, hadis ahad masyhur, yang kedua hadis aziz, dan yang ketiga hadis gharib. Selanjutnya bab ke-7 yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif merupakan keterputusan sanadnya apabila dalam periwayatan terdapat perawi yang gugur dari rentetan sanad. Dan hadis yang terputusnya pada sanad yaitu satu, hadis mauquf, yang kedua hadis maqtu, yang ketiga hadis mu'allaq, yang keempat hadis muqdal, yang kelima hadis mursal, yang keenam hadis mudhalas, yang keenam hadis munqati. Dan hadis yang ketercelaan sanad yaitu satu, hadis matruk, yang kedua hadis munkar dan ma'ruf, yang ketiga hadis mu'allaq, yang keempat hadis mudraf, yang kelima hadis maklub, yang keenam hadis muttarib, dan yang ketujuh hadis muharraf, dan 8 hadis musahaf, dan ke-9 hadis mubram, dan 10 hadis syad dan ma'fuz, dan ke-11 hadis muqtalid. Dan dhaif berujah dengan hadis dhaif dan beberapa pendapat, yaitu satu, melarang secara mutlak, yang kedua membolehkan. Selanjutnya yaitu bab ke-8, hadis maudhu dan sebab munculnya. Pengertian hadis maudhu adalah segala sesuatu atau riwayat yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan maupun takrir, secara dibuat-buat atau disengaja, dan sifatnya mengada-ngada atau berbohong. Selanjutnya sejarah munculnya hadis maudhu. Sejarah munculnya hadis maudhu maksudnya secara massal penganut agama lain ke dalam Islam yang merupakan bukti keberhasilan dakwah Islamiyah ke seluruh dunia secara tidak langsung, menjadi faktor yang menyebabkan munculnya hadis-hadis palsu. Berikutnya sebab-sebab pemalsuan hadis. 1. Pertentangan politik. 2. Kebencian terhadap Islam. 3. Perselisihan di bidang teologi dan jurisprudensi. Yang keempat, fanatik atau tangasuh. Yang kelima, kecenderungan tukang cerita untuk menarik perhatian pendengarnya. Yang keenam, kecenderungan sementara orang kepada kemauan penguasa. Yang ketujuh, kecintaan terhadap kebaikan tetapi dengan jalan membodohi agama. Berikut usaha utama dalam menanggulangi hadis maudhu. Yang pertama yaitu berpegang pada kesohihan sanad. Yang kedua, memerangi pendusta dan tukang cerita. Ciri-ciri hadis maudhu yaitu satu, ciri-ciri hadis maudhu pada sanad. Yang kedua, ciri-ciri hadis maudhu pada matan. Selanjutnya buku-buku yang menghimpun hadis maudhu yaitu kitab Tazkirah, yang kedua kitab Al-Maudhu Al-Kubra. Selanjutnya yaitu bab ke-9, para perawi hadis dan kitab-kitabnya. Berikut para perawi hadis dan kitab-kitabnya. Yang pertama, Imam Bukhari dan kitab Sahih, yaitu Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah ibnu Barzibah Ad-Jufri Al-Bukhari, lahir pada hari Jumat 13 Syawal 1194. Jumlah semua hadis sahih termasuk ulang-ulang 7.397 buah.
Yang kedua Imam Abu Dawud dan kitab Sunan, yaitu Sulaiman bin al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shiddad bin Amr al-Azi as-Sijistani, lahir 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, mengumpulkan sekitar 50.000 hadis. Selanjutnya Imam Muslim dengan kitab Sahih, yaitu Imam Abdul Hujain Muslim bin Al-Hujjaz Al-Khusyairi An-Nasaburi, lahir 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah. Imam Muslim menyusun kitab Sahihnya di atas 300.000 hadis yang didengarnya langsung. Selanjutnya Imam An-Nasai dengan kitab Sunan, yaitu Imam Ahmadi bin Shu'aib bin Ali bin Sinan bin Bar bin Dinar, kitab yang dikarang 15 kitab, lahir 215 Hijriah. Selanjutnya Imam At-Tirmizi dengan kitab Sunan, yaitu Al-Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Daha As-Sulami At-Tirmizi. Macam-macam kitab antara lain: 1. Kitab Al-Ilal, kitab At-Tariq, kitab Az-Zuhd. Selanjutnya yang terakhir Imam Ibnu Majah dengan kitab Sunan, yaitu Sulaiman bin Al-Ashi bin Ishaq bin Bashir bin Shiddad bin Amr al-Azi as-Sijistani, lahir 202 Hijriah. Contoh karya yaitu yang pertama As-Sunan, Al-Marasil, Al-Masail. Selanjutnya yaitu bab ke-10, permasalahan ingkar sunnah. Permasalahan ingkar sunnah termasuk argumen para ulama terhadap ingkar sunnah. Argumen pada ingkar sunnah yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu argumen nakli dan yang kedua argumen akli. Berikut bantahan ulama terhadap ingkar sunnah, yaitu 1. Klaim Al-Quran tidak membutuhkan sunnah. Yang kedua, asumsi yang salah terhadap sunnah. Yang ketiga, kontradiksi kritik matan dengan logika. Yang keempat, penetapan Nabi bersifat manusiawi. Berikutnya tokoh-tokoh ingkar sunnah. Yang pertama yaitu Taufik Siddiqi. Yang kedua Rasyad Khalifah. Yang ketiga Ghulam Ahmad Parwis. Yang keempat Qasim Ahmad. Yang kelima Insinyur Muhammad Irsan Sutarto. Selanjutnya yaitu bab yang ke-11, ilmu takhrij al-hadis. Ilmu takhrij al-hadis yaitu mencari hadis di kitab induk, kemudian mencari para perawinya, yang selanjutnya mengetahui kualitas hadis. Ilmu takhrij al-hadis merupakan buku induk hadis Al-Jami' al-Sahih Ki Bukhari, Al-Jami' al-Sahih Ki Muslim, Sunan Abi Dawud, Jami' al-Tirmidzi, Sunan An-Nasari, Sunan Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad. Berikutnya metodologi takhrij al-hadis. Yang pertama yaitu metode indeks nama sahabatnya. Yang kedua metode kata pertama dalam matan. Yang ketiga metode indeks kata. Yang keempat metode tematis hadis. Yang kelima metode penelusuran berdasarkan. Berikutnya contoh takhrij al-hadis. Yang pertama dalam Sunan Tirmizi, yang kedua dalam Sunan Ibnu Majah, yang ketiga dalam Sunan Al-Baihaqi Kubra, yang keempat dalam Sunan Ad-Daruqutni. Selanjutnya yaitu bab yang terakhir, menjelaskan tentang ilmu al-jarh wa al-ta'dil. Pengertian dari ilmu jarh wa al-ta'dil merupakan isim masdar yang berarti luka
yang mengalirkan darah atau sesuatu yang dapat menggugurkan keadilan seseorang. Berikutnya macam-macam dari jarh atau cacat dari perawi, yaitu yang pertama 1. Bid'ah, yang kedua mukhalafah, yang ketiga ghalat, yang keempat jahalatul hal, yang kedua ta'matul yang itu. Berikut syarat-syarat dalam jarh wa ta'dil. 1. Haruslah orang tersebut alim atau berilmu pengetahuan. Yang kedua bertakwa. Selanjutnya jujur atau belum pernah dijarh. Selanjutnya lafadz-lafadz yang digunakan dan tingkatannya. 1. Tingkatan dan lafadz-lafadz mentakdil rawi. Tingkatan dan lafadz-lafadz menjarh rawi. Berikut fungsi ilmu jarh wa ta'dil. Sangat berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya.